Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPA 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang kesalahan dan ketidakpastian pengukuran. Berikut adalah kelompok kami. 1. Nurfika Azhara. 2. Mila Rahmawati. 3. Siti Abidah. 4. Ardiansah. 5. Panji Wicaksono. Dan yang keenam Fitriah. Di sini kami akan menjelaskan tentang kesalahan dan ketidakpastian pengukuran. 1. Jenis-jenis kesalahan. Jenis-jenis kesalahan meliputi A. Kesalahan sistematis, B. Kesalahan acak. Yang kedua, ketidakpastian pengukuran meliputi A. Ketidakpastian mutlak, B. Ketidakpastian relatif, C. Ketidakpastian pengukuran tunggal, dan D. Ketidakpastian pengukuran berulang. Berikut penjelasannya. Kesalahan dan ketidakpastian pengukuran. Kesalahan dalam pengukuran. Ketidakpastian dalam pengukuran disebabkan oleh kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan ialah penyimpangan nilai yang diukur dari nilai benar. Pertama, kesalahan umum atau keteledoran. Umumnya disebabkan keterbatasan pengamat seperti kurang terampil dalam menggunakan alat, dan kekeliruan dalam membaca skala. Yang kedua, kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis menyebabkan kumpulan acak bacaan hasil ukur didistribusi secara konsisten di sekitar nilai rata-rata yang cukup berbeda dengan nilai sebenarnya, seperti kesalahan paralaks, kesalahan akibat posisi mata tidak tepat vertikal di atas tanda skala yang akan dibaca, seperti pada contoh gambar berikut. Kesalahan titik nol, seperti titik nol skala tidak berimpit dengan titik nol jarum petunjuk, dan kegagalan pengembalian jarum penunjuk nol sebelum melakukan pengukuran. Lalu yang terakhir, kesalahan komponen lain, seperti melemahnya pegas yang digunakan atau terjadi gesekan antara jarum dan bidang skala. Kesalahan acak merupakan ketidakpastian yang terjadi akibat fluktuasi halus ketika pengukuran dilakukan. Kesalahan ini sulit dihindari karena fluktuasi yang tidak dapat diubah. Kesalahan acak merupakan pengaruh yang sangat kecil dan tidak sama dalam pengujiannya. Ketidakpastian ini menyebabkan kesalahan perhitungan yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor, seperti kehadiran gerak Brown molekul udara, fluktuasi tegangan listrik, bising atau radiasi, suhu atau kelembaban, perlindungan iklim, dan pengujian lingkungan. Karena itu, timbulnya kesalahan acak akan memengaruhi presisi dari suatu hasil pengujian. 2. Ketidakpastian pengukuran. Hasil pengukuran suatu besaran fisis dilaporkan sebagai X sama dengan XO plus minus delta X, di mana X adalah nilai pendekatan terhadap nilai benar XO dan delta X adalah ketidakpastiannya. X sama dengan pendekatan hasil pengukuran, XO hasil pengukuran, delta X sama dengan ketidakpastian pengukuran. A. Ketidakpastian mutlak. Semakin kecil ketidakpastian mutlak, maka semakin tinggi ketepatan pengukuran tersebut. Misalnya, pengukuran berulang suatu besaran fisis dilakukan sebanyak N kali X adalah nilai rata-rata sampel dan XI adalah data pengukuran ke I. Maka ketepatan pengukuran ke I dinyatakan ketepatan 1 dikurang delta X per X dengan delta X sama dengan XI kurang XR. B. Ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif adalah ketidakpastian pengukuran relatif terhadap besar suatu nilai yang dipilih untuk kuantitas yang diukur, jika nilai yang dipilih tidak sama dengan 0. Ketidakpastian relatif dinyatakan dalam persen dengan mengalihkan delta X per X dengan 100%. Semakin kecil ketidakpastian relatif, maka semakin tinggi ketelitian pengukuran tersebut. Kamu mendapatkan ketidakpastian relatif dengan membagi ketidakpastian mutlak dengan nilai yang diukur dan mengalihkannya dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Misalnya,
6 cm kurang lebih 0,2 cm, sama dengan 0,2 per 6 kali 100 dan ditambahkan tanda persen. C. Ketidakpastian pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal merupakan pengukuran yang hanya bisa dilakukan sekali saja. Pada pengukuran tunggal, nilai yang dijadikan pengganti nilai benar adalah hasil pengukuran itu sendiri, sedangkan ketidakpastiannya diperoleh dari setengah nilai skala terkecil instrumen yang digunakan. Pada pengukuran tunggal, nilai X0 berasal dari hasil pengamatan pada saat mengukur, sementara nilai